Halo semua, malam ini saya akan berjalan-jalan sekeliling Taman Budaya. Semuanya akan bisa lihat bagaimana kondisi Taman Budaya Sumatera Barat malam hari. Apakah seangker yang dalam pikiran orang selama ini, atau barangkali hanya tempatnya saja yang gelap gulita? Benar kan Kak Yan? Betul sekali. Dan saya berdua dengan Kak Yan. Kita akan saksikan jalan-jalan di Taman Budaya malam hari dan termasuk gedung kebudayaan yang terbengkalai, ya, pembangunan. Ya. Nah, salah satu gedung di Taman Budaya yang masih berfungsi dengan baik saat ini adalah galeri. Galeri ini biasanya untuk melakukan pameran seni rupa. Tapi malam ini kita akan menyaksikan salah seorang seniman teater Sumatera Barat, Mahatma Muhammad, dan tergabung dalam komunitas Nantumpah. Mereka akan melakukan pertunjukan teater dan juga ada nanti semacam pameran seni rupa kolaborasi mereka di sini. Kenapa dilakukan di sini? Mungkin barangkali salah satu gedung untuk pertunjukan di Taman Budaya sudah tidak ada saat ini. Kita masih menunggu pembangunannya. Dan kita lihat bagaimana aktivitas dan persiapan dari Nantumpah di galeri ini. Udah malam loh. Kita lihat ya ke dalam ya. Nah, kalau yang satu ini, tempat di belakang saya ini, belakang kami dengan Kak Yan ini dulu adalah salah satu kantor staf ya Kak ya, staf dari Taman Budaya. Sekarang seluruh kegiatan sudah pindah ke gedung kebudayaan di belakang, dan ini kosong dan sementara dijadikan tempat latihan. Kalau dari lihat bangunannya, kalau malam hari cukup angker. Tapi tenang saja, saya dengan Kak Yan termasuk penghuni tetap Taman Budaya malam hari. Kita nggak pernah lihat apa-apa ya Kak. Kita lanjut lagi, kemana saja tempat di Taman Budaya. Nah, kalau ini posisinya saya berada di mes Taman Budaya. Mes ini masih berfungsi dengan baik, masih bersih, masih nyaman. Jadi kalau ada tamu-tamu, tamu-tamu seniman, orang seni, biasanya kalau dari luar kota nginapnya di sini. Masih cukup nyaman dan respect. Kita lihat mes juga di sebelah sana juga ada. Yuk, dan kita juga lihat musolanya. Kalau di sini posisinya itu di sebelah sana adalah tempat warung mami. Jadi warung mami dulu kami sering nongkrong di warung mami. Tapi kan ada pembangunan, warung tutup dulu. Kalau sini ini ada jalan menuju gedung kebudayaan
yang sekarang masih terbengkalai pembangunannya. Kita masuk dulu ke tempat warung Mami. Ayo. Nah, pemirsa, ini kondisi warung Mami malam hari di Taman Budaya. Jadi di sinilah. Jadi di tempat ini orang pada duduk ngopi semuanya. Di tempatnya masih bagus sih. Tapi memang susah untuk bisa, barangkali kalau Mami masih jualan susah barangkali ya, karena tempatnya sangat terpojok sekali. Dan kata-katanya ini daerah yang paling angker. Katanya. Tapi semuanya itu kembali pada diri masing-masing. Kalau Anda takut dan percaya hantu itu ada di sekitar Anda, dia akan muncul. Nah, kita ke gedung kebudayaan yang terbengkalai. Nah, sekarang kita sudah berada di lingkungan gedung kebudayaan yang sebetulnya masih terbengkalai, tahap 2 kalau tidak salah. Ini gedungnya ada 5 tingkat dan perencanaannya di atas ada sebuah ruang pertunjukan yang berstandar internasional. Dan saya tidak tahu kenapa terbengkalai saat ini, apakah karena COVID juga saya nggak ngerti. Tapi saya yakin ini akan dilanjutkan karena tidak mungkin gedung semega ini dibiarkan terbengkalai. Dan perlu diketahui bahwa di depan sudah digunakan sebagai kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan kantor UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Kita akan lihat di lantai dasar saja bagaimana kondisinya, seseram apa ya. Oke. Nah, saya sudah berada di lantai dasar dari gedung kebudayaan yang terbengkalai ini. Cukup menarik seandainya gedung ini setelah jadi barangkali, karena tempatnya sangat luas dan kita berharap sih kalau seniman bisa semakin berkualitas hasil karyanya dengan gedung ini selesai. Kita berharap juga difasilitasi tempat latihan dan tentunya dengan gedung pertunjukan yang berstandar internasional. Seniman-seniman Sumatera Barat juga punya taruhan untuk memiliki karya-karya yang luar biasa dan diakui dunia. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan saya berharap dukungan sepenuhnya dari pemerintah. Kita akan saksikan bagaimana kondisinya lantai dasar ini ya. Ayo.
menuju lantai 2 itu ternyata ditutup piseng. Kenapa ditutup piseng? Karena akses ke atas itu pernah ini terbuka sehingga masyarakat umum terutama orang-orang yang tidak punya kepentingan sering naik ke atas dan tentu resikonya sangat tinggi untuk mereka. Makanya dari proyek sini, orang proyek sini mencoba untuk menutup akses untuk ke atas. Jadi memang tidak bisa kita ke atas. Kalaupun kita mau masuk ke ruang dasar ini, kita harus dapat izin dari security yang ada di depan, kemudian di belakang dari Taman Budaya. Nah, saya rasa ternyata Taman Budaya walaupun gelap gulita tidak seangker yang dibayangkan. Buktinya hari ini saya berani ke sini dan tentunya tunggu perjalanan saya berikutnya. Kemana saja, ikuti ini terus ya. Dah.